Oke, salam jumpa teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas lagi mengenai analisis data menggunakan metode Bayesian ya. Nah, pada video kali ini kita akan saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita menganalisis atau menguji independent sample t-test menggunakan pendekatan Bayesian. Oke. Nah, di sini saya punya data seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini data berupa ini ya. Oke, ini data berupa tiga variabel, ada 5 variabel ya. Duanya adalah variabel kategori ya, gender dan asal. Lalu ada resiliensi, motivasi, locus control ya. Nah, kita akan menganalisis independent sample t-test ya menggunakan pendekatan Bayesian. Oke. Nah, software yang saya gunakan itu adalah Jamovi ya. Saya akan menggunakan Jamovi karena di Jamovi sudah mendukung untuk melakukan analisis menggunakan pendekatan Bayesian ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu tidak ada, tapi sekarang dia sudah mendukung. Oke. Nah, pertama-tama saya akan import dulu datanya yang tadi. Import dulu datanya. Ya, ini datanya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya saya mau ubah dulu ininya, jenis jenis datanya ya. Ini kan jadinya data continuous sebenarnya. Ini juga data continuous, locus control. Lalu ini juga data continuous. Nah, sedangkan gender dan asal itu kita tetap nominal karena dia adalah variabel kategorial ya. Oke, nah selanjutnya karena kita akan menganalisis independent sample t-test, maka kita ke t-test, lalu pilih yang Bayesian independent sample t-test ya. Oke, selanjutnya di dependent variabelnya kita akan masukkan salah satu dari ini ya, motivasi kerja atau locus control atau resiliensi. Nah, saya masukkan saja motivasi kerja terlebih dahulu. Lalu untuk grouping variabelnya pilih yang gender saja dulu ya. Nah, lalu di sini ada hipotesis. Nah, hipotesisnya ini kan kita menghipotesiskan hipotesis alternatif ya. Berarti ada perbedaan motivasi kerja antara pria dan laki-laki dan perempuan. Maka kita akan tetap pakai ini. Grup 1 tidak sama dengan grup 2, artinya ada perbedaan gitu ya. Nah, kita pakai ini. Lalu selanjutnya saya mau klik ini, additional descriptive ya. Nah, ini kan untuk melihat bahwa memang dari min-nya saja sudah terlihat perbedaan antara motivasi kerja antara yang grup perempuan dan laki-laki ya. Ini kan grup perempuan itu kan min-nya 41,2, sedangkan grup laki-laki itu min-nya 45,9. Nah, menggunakan Bayesian ini itu kita bisa menjelaskan soal kekuatan dari perbedaan itu ya, kekuatan dari perbedaan itu menggunakan Bayesian factor. Nah, di sini kan BF ini kan Bayesian factor ya. Nah, Bayesian factor ini itu kan nilainya sebesar 1,19. Ini sebenarnya kecil ya, tidak besar ya. Kecil. Nah, ini berarti bahwa probabilitas kita untuk mendukung hipotesis alternatif itu lebih tinggi ya. Hipotesis alternatif itu artinya ada perbedaan ya, perbedaan antara
grup 1 dan grup 2. Jadi probabilitas kita untuk mendukung hipotesis alternatif itu lebih tinggi sebesar 1,19 dibanding kita untuk mendukung hipotesis nolnya. Hipotesis nol itu berarti tidak ada perbedaan gitu. Jadi itu, jadi lebih mendukung untuk hipotesis alternatif gitu. Nah, lalu di sini saya akan mengklik prior and posterior. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa bias faktornya ini kan 1,19, artinya bias faktor ini kan lebih probabilitas dia itu lebih mendukung pada hipotesis alternatif ya, dibanding hipotesis 0 sebesar 1,19. Nah, di prior and posterior ini juga untuk meyakinkan lagi ya, bahwa memang bias faktor ini memang lebih mengarah untuk mendukung pada hipotesis alternatif. Nah, ini kita lihat pada prior dan posteriornya. Nah, di sini kan garis putus-putus itu menandakan priornya, sedangkan garis yang solid ini menandakan posteriornya. Nah, untuk membacanya itu gini caranya. Membacanya itu, kalau seandainya garis putus-putus ini, titik garis putus-putus ini berada di atas dari titik garis posterior, itu berarti bahwa hipotesis alternatif itu lebih didukung dibanding hipotesis nol. Ya. Hipotesis alternatif itu lebih didukung. Hipotesis alternatif itu berarti ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Hipotesis alternatif itu lebih didukung dibanding hipotesis nol. Ya. Kalau misalnya titik priornya itu di atas dari titik posterior. Tapi kalau misalnya sebaliknya, titik posterior ini ada di atas daripada titik prior, maka itu lebih mendukung hipotesis nol dibanding hipotesis alternatif. Oke, jadi di sini yang lebih didukung itu adalah hipotesis alternatif karena garis titik posteriornya itu kan ada di atas dari titik posteriornya. Nah, sekarang kita ingin tahu seberapa kuat bukti yang menjelaskan bahwa hipotesis alternatif itu diterima ya. Seberapa kuat buktinya. Kita menggunakan ini, Bayes factor robustness check. Kita akan mencek di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa ya bias factor lalu priornya itu kan semua mengarah pada evidence ya. Evidence-nya itu H1. Berarti memang H1 ini lebih didukung untuk diterima dibanding hipotesis 0. Tetapi kita lihat bahwa baik bias factor lalu priornya itu kan semua lebih cenderung pada ini, mengarah pada evidence-nya itu anekdotal ya, anekdotal. Jadi tidak moderate gitu, hanya pada anekdotal. Artinya kekuatan bukti untuk mendukung bahwa kita menerima hipotesis alternatif itu hanya kecil saja. Kekuatannya itu kecil, bahkan tidak moderate, bahkan tidak tinggi, tidak strong gitu. Dia hanya kecil saja gitu. Nah, kecilnya itu karena memang bias faktornya juga kecil gitu. Nah, bias faktornya kan cuma 1,19 ya, tidak sampai 2 juga. Nah, ini yang menjelaskan bahwa kekuatan kita untuk menerima hipotesis alternatif juga kecil, hanya ya ini kekuatannya juga kecil gitu, cuma anekdotal aja, tidak sampai moderate juga gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita menganalisis independent sample t-test menggunakan pendekatan Bayesian ya, Oke, saya pikir seperti itu dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.